Oke teman-teman, sudah melihat tayangan video ini ya. Video ini adalah si baju merah. Terus kawal tinggal si baju merah yang belum tertangkap dan terus viralkan ya teman-teman ya. Apakah teman-teman semua juga kesel? Teman-teman juga emosi ya, merasa greget gitu ya dengan seseorang yang barusan saya putar videonya. Dan apakah layak orang ini untuk ditangkap ya? Mungkin saya ini orang yang paling enak dengan orang-orang yang sok jago ya, atau orang-orang yang sok paling kuat ya gitu ya, merasa punya backing, merasa punya segalanya itu, jadi dia bisa di depan orang banyak itu, wow, saya hebat, saya kuat. Akan tetapi yang bikin kuat itu sekarang bukan karena kita berotot gitu ya, dan bukan karena kita ini disegani orang, itu bukan karena kita jago, kita ini orang yang paling hebat atau kuat baru kita disegani orang. Tidak, akan tetapi dari perilaku kita, kita bisa dihormati, kita bisa disegani orang. Dan jika kita melihat arogansi seseorang yang pakai baju merah ini, tentunya kita juga akan enak ya, muak ya teman-teman. Teman-teman mau tahu ini siapa? Ini adalah temannya Ivan Sugianto yang kemarin sudah ditangkap. Ini ya orangnya ya. Nah ini ya, jadi mengancam ya, beredar video Ivan Sugianto, pengusaha hiburan malam, diduga ancam dan tantang warga Surabaya. Ini juga Ivan Sugianto, ini juga sama saja ya arogannya. Ivan Sugianto ini ya, kalau menurut saya bukan luar biasa arogannya, ini biadab menurut saya ya. Karena ada seseorang yang bajunya sudah sobek-sobek seperti itu saja ya, masih ingin dilaporkan ke polisi ya. Dia ya kemarin yang menyuruh siswa untuk jongkok sambil menggonggong. Ini bukan manusia lagi ya, ini memperlakukan anak seseorang itu seperti hewan ya. Itu orang tuanya pun tidak akan pernah ya melakukan hal seperti itu. Akan tapi ini orang lain ya, Ivan Sugianto ini menyuruh bersujud sambil menggonggong, bahkan layaknya itu adalah binatang. Ini biadab dan bukan manusiawi. Saya minta ya polisi ya, ini adalah temannya Ivan Sugianto nih orang ini ya, tangkap si baju merah ini. Tidak boleh tidak ya, ini sudah sombong ya, congkak banget, sombong ya, ini luar biasa ya. Dalam video, usai meminta siswa SMA sujud di depannya, pengusaha di Surabaya ini kembali jadi sorotan usai mengintimidasi seorang warga. Ya, ini mengintimidasi seorang warga ya, tentunya seperti itu ya. Dan sebenarnya di video ini teman-teman ya, kalau kita mau lihat dan kita ini coba kita berhenti sejenak dan kita sambil menganalisa video ini ya teman-teman ya, sebentar ya. Nah, ini berusaha menarik ayahnya si korban atau siswa tersebut yang jongkok dan disuruh menggonggong ya. Ini adalah ayahnya yang pakai baju belang-belang biru putih ini ya. Dan saya ini sampai heran dari kemarin ya, sampai berpikir ya, berarti datangnya ke situ itu Sugianto itu bawa rombongan ya, bahkan ini layaknya preman datang ke situ ya. Berarti ke situ ini bawa rombongan, ini sekolah tempat pendidikan ya, tempat untuk mencari ilmu jika ada masalah anaknya ya. Terus ini kan orang tuanya. Masa orang tua datang ke situ bawa preman, bawa rombongan dan berlagak-lagakan sok jago ya? Jangan-jangan di luaran sana ya, ini yang di depan umum ya, di tempat yang sangat luar biasa ini ya, terpujinya ya. Ya ini sangat luar biasa terpujinya loh, sekolahan ini loh. Ini di depan sekolah, di deket-deket ya wilayah sekolah, ini berani berlagak seperti preman. Bahkan saya lihat di sini ya teman-teman ya, ini orang-orang yang berkerumun di situ semuanya pada ketakutan loh ya. Nggak tahu kenapa mereka ini pada ketakutan. Nah, polisi segera usut. Ada apa mereka ini sampai ketakutan ya? Usut, ditangkap ini yang si baju merah ini, tangkap, usut ya. Gini ya, diusutnya, jangan-jangan ya, ini memang dari awalnya juga ini orang ini sudah arogan dan jangan-jangan benar. Sesuai berita yang sudah viral, bahkan di framing ya. Ini kemarin itu ya, si Ivan Sugianto ini banyak sekali foto-foto yang beredar ya. Foto beredar bahwa di situ Ivan Sugianto berfoto-foto dengan ya anggota. Ya, saya tidak akan menyebutkan anggotanya anggota apa, akan tetapi banyak sekali video-video beredar itu bersama anggota. Ya, entah itu benar atau tidak, akan tetapi netizen ini sangat luar biasa. Netizen ini pandai sekali mengorek jika ada suatu kejahatan atau suatu tindakan yang tidak manusiawi terhadap kalangan netizen juga atau teman-teman kita netizen. Tentunya netizen juga sangat
gercep ya untuk memviralkan kasus ini biadab ya. Saya minta polisi ini tangkap, ini harus diusut. Bahkan mungkin saya yakin ini tidak mungkin kalau cuma sendiri saja seberani itu. Sehebat apa sih manusia itu? Di situ banyak orang loh. Kalau di situ macam-macam bisa jadi ini dimasak gitu ya. Banyak sekali juga di video-video itu ya mengatakan ya kenapa orang ini kok tidak ditangkap sedangkan Ivan Sugianto juga ditangkap. Ini sama saja bentuk intimidasi. Ini sudah megang-megang seperti ini ya, nih ya. Coba. Ini bentuk intimidasi. Ini kenapa tidak ditangkap? Itu tangkap. Ya. Tidak boleh didiamkan ya seperti itu terus nanti ya. Setelah itu Ivan Sugianto yang ditangkap terus orang ini dibiarkan begitu saja. Suatu saat nanti kasus ini sudah redam, redup, orang ini akan kembali berulah lagi. Benar ya? Tuh. Sampai di rel-rel loh ya. Ngerinya. Si biadab tersebut nyuruh siswa untuk menggonggong, untuk jongkok ya. Ini benar-benar biadab ya. Ini tambah-tambah lagi temennya ya. Nah, makanya saya yakin tidak mungkin nih si Ivan ini sendiri kan ke situ. Ternyata memang benar ada temennya gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ini suatu bentuk intimidasi ya. Dan jadi intimidasi ini memang sudah jadi kebiasaan yang dilakukan oleh grupnya Ivan Sugianto. Kita tengok yang sebenarnya ya. Katanya mau laporan polisi. Hei, mau laporan polisi nggak? Kalau mau laporan polisi, telepon sekarang. Dalam video, usai meminta siswa SMA sujud di depannya, pengusaha di Surabaya ini kembali jadi sorotan usai mengintimidasi seorang warga. Iya. Nah, ini ya mengintimidasi seorang warga itu tentunya seperti itu dan ingin melaporkan ke polisi. Sekarang ya dia ini sedikit-sedikit mau laporkan ke polisi kalau misalkan ada masalah. Dan yang jadi pertanyaan lagi, kenapa bajunya orang ini sampai sobek? Ya ini si pengunjung ini gitu. Cari lo. Cari lo. Tuh, sobek tuh. Itu di tempat hiburan udah kedengeran suaranya deng 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 gitu ya. Ini udah kurang ajar ya. Ya. Cari lo. Nah, ini ya. Itu videonya seperti itu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini kayak polisi ini tidak boleh membiarkan ya mentang-mentang si Ivan Sugianto dan temennya ini misalkan ya punya temen atau punya backingan seorang anggota misalkan kayak gitu. Jangan tebang pilih, sikat ya. Apalagi era-era Prabowo ini kalian ya yang sok jago-jago kayak gitu sekarang ini tidak ada apa-apanya ya sekarang ini ya. Sekarang kalah sama hukum. Nggak ada yang kebal hukum di Indonesia ini ya. Sebenarnya dari dulu itu tidak ada yang kebal hukum, akan tetapi ya nggak tahu ya ada oknum-oknum yang suka membackingi di belakangnya itu kan banyak sekali seperti itu ya. Sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Kita tengok dan kita simak selengkapnya pernyataan dari netizen ini. Masih kasus pengusaha Surabaya yang viral itu kan dia udah ditangkap tuh. Tapi masih belum yang ini nih yang pakai baju merah. Nah, yang belum ditangkap ini layak ditangkap ini ya. Kalau saya tetap menyerukan, ayo netizen ya semuanya, teman-teman yang sudah menonton video saya ini, viralkan video saya ya, bagikan video saya ya. Mari kita minta agar polisi setempat yang ada di wilayah hukum ya, di tempat tersebut, wilayah hukum bapak-bapak ini atau si baju merah ini minta tangkap ya, tangkap si itu bapak baju merah ini ya. Ini udah arogan ya. Biar baju merahnya ganti jadi baju oranye. Betul. Piting-piting orang. Undertaker loh. Ya ini jadi kebiasaan. Nanti ini ditiru sama orang ya gitu, ditiru sama oknum-oknum lain, oknum-oknum yang merasa punya backingan, yang merasa jago. Ini akan meniru hal seperti ini jika ini tidak ditangkap. Oh, bapak itu ya aja yang baju merah tidak ditangkap kok. Saya juga sama, orang saya juga punya kekuatan di wilayah ini. Nanti ditiru seperti itu. Kalau ini tidak ditangkap, nih bahaya. Ya, makanya ditangkap ya. Ini oknum, ini virus masyarakat karena videonya sudah terlanjur viral. Ini sudah ditonton banyak orang. Ketek lu bau, piting-piting orang. Piting-piting orang. Lu siapa sih, preman? Hah? Ngapain lu depan sekolah situ? Ikut campur aja. Lu jual stiker depan sekolah? Hah? Jual laser hijau lu di situ lu. Sosok piting-piting orang ya, makanya itu. Jadi saya sebenarnya ya dari kemarin itu lihat video viral yang orang ini, kenapa ya Ivan Sugianto ditangkap, tapi orang ini tidak ditangkap. Sebenarnya ini tidak adil, sama saja orang ini ikut mengintimidasi dan yang diintimidasi itu masih selingkup itu, bahkan itu satu keluarga ya, antara hubungan anak dan bapak itu ya, anak dan bapak, anaknya disuruh sujud, bapaknya juga diintimidasi. Polisi, hai polisi ya yang ada di wilayah hukum yang di Surabaya atau mana ya ini ya. Hai polisi yang ada di wilayah hukum Surabaya atau di mana ini, tangkap orang ini ya. Ini sama saja sudah mengintimidasi ini.
kemarin yang satunya Ivan Sugianto itu ngintimidasi anaknya. Nah, ini teman dekatnya, saya yakin ini mengintimidasi bapaknya. Kenapa tidak ditangkap? Ditangkap biar terbongkar. Apa sih sebenarnya di belakang ini atau di sebelum-sebelumnya ini ada apa gitu ya? Apalagi kayak kemarin kan rekeningnya Ivan Sugianto diblokir oleh PPATK ya. Jadi ini sebenarnya sudah kayak PPATK juga sudah mengendus atau sudah tahu bahwa ini sebenarnya ada dugaan-dugaan tindak pidana lainnya selain ini juga. Ya kalau tidak mungkin dong PPATK juga memblokir rekening kan gitu ya. Makanya ini usut tuntas, tangkap dulu baru diusut. Wah keren ini polisi yang ada di wilayah hukum tempat ini ya. Ini saya acungin jempol, saya yakin ya. Bener, saya jempol berapa yang ada ini saya angkat semua buat bapak-bapak kalian semua jika ini ditangkap ya. Ngapain? Lu lagi ngumpet kan sekarang, lagi ngumpet kan lu? Takut ketangkep kan? Deg-degan kan lu kalau lihat tiap lihat videonya Ipan udah ketangkep? Iya pasti lagi ngumpet. pasti ngumpet dan takut pasti ya, gitu. Nah, ini yang baju merah siapannya coba itu tolong diinfo ya. Banyak sekali netizen yang bertanya, bahkan saya kemarin membuat video ya. Ini banyak sekali komentar, hampir 500 komentar itu sama mendukung bahwa orang ini harus ditangkap. Ya. Semuanya ini mendukung bahwa ya orang ini harus ditangkap ya, karena ini kalau saya lihat ini orangnya juga berpendidikan ya, akan tetapi berpendidikan juga lebih jauh selayaknya orang berpendidikan. Orang berpendidikan itu tidak mau seperti itu. Jika ada masalah, datengin ke sekolahan, kita klarifikasi sama gurunya. Oh, bagaimana jika mau marah sama gurunya, ya kan? Atau kita cari dulu solusinya sama gurunya. Jika tidak selesai, kalian selesaikan dengan baik-baik di sekolah tersebut, ya. Jika tidak ada titik temu, temui ya bapaknya dan anaknya yang membuli misalkan gitu ya. Ini awalnya kan dari bulian ya. Akan tapi dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara yang konyol, yang merasa jago, merasa hebat. Tidak ada yang kebal hukum, bos ya. Nggak ada yang kebal hukum ya. Kalian mau polisi, mau sekalian mau jenderal pun ya, kalau kalian melanggar hukum ya tetap ditindak, ya disikat tetap ya. Rakyat tetap komentar, netizen tetap mengawal kan gitu ya, tetap membongkar. Ini bukan main-main lagi ini ya. Hidup di negeri ini ya sekarang ini bukan main-main lagi. Kalian sekarang ini ya berhadapannya bukan berhadapan dengan era-era kemarin yang apapun santai. Sekarang ini Prabowo, kalian ini akan mati kutu jika kalian berbuat yang aneh-aneh atau berbuat yang paling tidak ada unsur-unsur atau bau-bau pidana. Kalian tidak akan bisa lagi berkutik ya. Tentunya seperti itu akan disikat sama Prabowo tentunya ya. Prabowo akan memerintah ya semua institusi yang kira-kira beliau bisa diperintahkan, pasti kalian akan disikat. Yakin ya. Buat polisi ya atau wilayah hukum yang ada di Surabaya atau di mana, sikat atau tangkap ya baju merah ini ya. Ya teman-teman, kita serukan ya, tetap serukan ya. Nah, siapakah pria berkaos merah ini? Nah, jawabannya siapa? Mari kita simak. Nah, jawabannya nanti setelah polisi menangkap ini ya, kita tunggu saja karena ini suatu himbauan ya buat Bapak penegak hukum. Ini saya mohon ya. Ini saya bersuara sebagai netizen, saya boleh bersuara ya karena ini bukan suatu kebaikan. Kalau suatu kebaikan saya cegah itu saya salah. Silahkan kalian laporkan saya. Akan tetapi ini suatu kebiadaban, suatu kebusukan, suatu kesalahan menurut saya ya. Ini fatal sekali ya. Ya, akan tetapi saya paling tidak sudah menyuarakan karena agar negeri ini tidak ada orang-orang yang biadab, yang arogan, yang sombong seperti ini ya.